Silakan diperhatikan, jangan ada yang bersuara dan mengobrol ya. Nah, yang pertama, pada jarak 1 meter, Andi anak ibu akan mengetuk mangkoknya. Silakan anak ibu untuk pertama. Menurut pendengaran ibu, pada jarak 1 meter, sebelah kanan kiri ibu yang mengetuk. Yang kedua, menurut pendengaran ibu, dengan jarak 1 meter, sebelah kanan ibu yang mengetuk. Silakan mengetuk lagi. Oke. Pada jarak 3 meter lagi ya, silakan mengetuk. Pada jarak 3 meter, ibu mendengarkan sebelah kiri yang mengetuk. Lanjut. Pada jarak 3 meter, pendengar ibu sebelah kanan yang mengetuk. Silakan mundur lagi saya. Nah, sekarang pada jarak 6 meter, silakan mengetuk. Menurut pendengaran ibu yang mengetuk sebelah kiri, silakan lagi. Dan menurut pendengaran ibu yang 6 meter sebelah kanan yang mengetuk. Nah, silakan maju ke depan. Nah, itu untuk percobaan pertama, ya. Nah, selanjutnya untuk percobaan kedua, ibu akan menutup telinga ibu sebelah kanan atau sebelah kiri, ya. Lalu diujikan seperti tadi. Oke? Nah, silakan diperhatikan lagi. Ibu akan menutup telinga sebelah kanan ibu, ya. Baik. Pada jarak 1 meter, silakan menutup. Menurut pendengaran ibu, telinga kanan ibu yang ditutup dan telinga kiri ibu yang mendengar. Ibu mendengar sebelah kanan yang menutup. Silakan lanjut lagi. Menurut pendengaran ibu, sebelah kiri yang menutup. Silakan mundur lagi sejarak 3 meter. Baik, silakan menutup. Satu kali lagi. Menurut pendengaran ibu yang mengetuk sebelah kiri. Lanjutnya. Yang mengetuk sebelah 3 meter itu silakan. Lanjut pada meter yang ke-6. Silakan mengetuk. Yang mengetuk sebelah kanan. Lagi. Yang mengetuk sebelah kiri. Lanjut, maju ke depan. Selanjutnya ibu akan menutup telinga sebelah kiri. Baiklah, silakan jarak 1 meternya menutup. Lagi. Yang mengetuk sebelah kanan. Lagi. Menurut pendengaran ibu yang mengetuk sebelah kiri, silakan pada jarak yang 3 meter. Silakan menutup. Yang mengetuk sebelah kanan, silakan kembali lagi yang mengetuk sebelah sini. Mengetuk sebelah kiri. Silakan pada jarak yang 6 meter. Silakan menutup. Menurut pendengaran ibu yang mengetuk sebelah kanan. Lagi. Selanjutnya sebelah kiri. Ya. Nah, baiklah. Tadi mungkin ada kesalahan yang ibu lakukan, betul? Nah, itu namanya menguji indera pendengar. Ya, mungkin ada kesalahan pada indera pendengar ibu. Misalkan ada kotoran, ada sumbatan, ya. Itu makanya kita melakukan pengujian. Ya. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau ibu uji? Silakan Bapak. Ya, kita uji ya. Silakan dikirimkan kembali ke depan. Kita gantian ya. Febri dan Kenisa. Itu Febri ambil mangkoknya. Silakan
Ada jarak untuk Anda. Silakan mengetuk. Sebelah kiri. Oke, selanjutnya. Sebelah mana? Sebelah kiri. Oke. Jarak 3 meter. Sebelah kiri keduanya ya. Jarak 3 meter akan mengetuk. Sebelah mana yang mengetuk? Sebelah kiri. Selanjutnya. Sebelah mana yang mengetuk? Silakan pukul lagi. Sebelah mana yang mengetuk? Sebelah kiri. Oke, jarak 6 meter lagi. Oke. Seru ya. Silakan mengetuk. Sebelah mana yang mengetuk? Sebelah kanan. Oke, selanjutnya. Sebelah mana yang mengetuk? Sebelah kiri. Oke. Nah, selanjutnya telinga sebelah kanan ya. Oke, pada jarak 1 meter yang mengetuk. Silakan. Sebelah mana? Sebelah kiri. Selanjutnya. Yang mana? Sebelah kanan. Oke, jarak yang 3 meter lagi. Oke. Sebelah mana yang mengetuk? Sebelah kiri. Selanjutnya. Sebelah mana? Oke, sebelah kanan. Lanjut 6 meter. Lagi. Oke, stop. Oke. Sebelah mana yang mengetuk? Sebelah kanan. Selanjutnya yang mana yang mengetuk? Sebelah kiri. Oke. Nah, buka matanya sayang. Oke. Nanti ya, dekat aja. Berarti sama dengan ibu tadi kan. Kalau ada permasalahan, ada kesalahan, berarti itulah sistem pendengaran kita ya. Oke. Oke, tunggu sebentar ya sayang ya. Tunggu ya. Nah, untuk kali ini nanti ibu cukupkan. Nanti kita lakukan kembali ya.
ya kan? Itu rumah siput namanya atau koklea. Selanjutnya saluran Eustachius. Ya. Jadi bagian telinga itu terdiri dari 3. Ada bagian luar namanya. Dari daun telinga sampai ke dalam telinga itu namanya bagian telinga luar. Ya. Nah, dari tulang martil sampai ke rumah siput itu namanya telinga bagian tengah, ya. Saluran Eustachius itu adalah telinga bagian dalam. Enak ya? Nah, itu adalah bagian-bagian telinga. Nah, selanjutnya apa saja yang ada pada bagian telinga luar beserta fungsinya? Ya, telinga luar mempunyai daun telinga. Ya, apa fungsinya? Mengumpulkan dan mengarahkan suara ke saluran telinga. Jadi daun telinga kita lah yang menyalurkan. Wah, ini suaranya dari mana? Ini getarannya dari mana? Jadi daun telinga lah yang berfungsi, ya nak ya. Ya. Setelah itu saluran telinga. Apa fungsinya? Setelah saluran daun telinga menangkap rangsangan bunyi, saluran telinga lah yang mengalirkan suara tadi ke dalam gedang telinga, ya. Nah, di dalam gedang telinga nanti ada getaran. Coba, halo, halo, kan bergetar telinga kita rasanya, halo, kita berteriak kita. Ah, di gedang telinga itulah getaran saat menerima suara tadi, ya. Nah, bagian tengah telinga terdiri dari gedang telinga, yaitu gedang telinga tadi mengubah suara menjadi getaran, getar ya enak ya. Lalu diteruskan ke dalam tulang pendengaran. Jadi disitulah tulang pendengaran itu memperkuat sumber getaran tadi, enak ya. Apa tadi suaranya bunyi apa tadi disitulah. Nah, lalu disimpanlah di tuba Eustachius, yaitu menyeimbangkan getaran tadi. Oh, disitulah kemelompokan suara yang kita dengar tadi, enak ya. Ya, di situ dikumpulkan. Selanjutnya, telinga dalam berperan mengubah getaran menjadi sinyal yang dapat diterima dari otak. Ya, dan rumah siput tadi dinamakan koklea. Jadi, koklea tadi berfungsi mengubah getaran menjadi impuls listrik. Jadi ada listrik dalam getaran telinga kita tadi, enak ya. Bergetar dia ada arus listriknya. Ya. Nah, ada namanya saluran tengah lingkaran. Itu menjaga keseimbangan tubuh. Ya. Lalu tadi ada saluran Eustachius. Saluran itulah yang membawa suara dan getaran tadi ke dalam otak kita. Jadi otak kita yang berfungsi. Misalnya, ibu bacakan satu. Anak ibu telinganya mendengar, lalu masuk ke dalam, Jadi yang ibu bacakan satu tadi dari mana kita mengetahui bacaan satu? Dari otak kita. Jadi otak kita lah yang berperan dalam mengelola pelaksanaan bunyi getaran tadi. Paham? Nah, ini cara kerja telinga kita. Nanti ada suara-suara ya. Kalau telinga kita mulai merasakan ada suatu gelombang bunyi di genang telinga kita menjadi getaran ya. Nah, di ujung saraf kita akan mengumpulkan semua sumber suara yang kita bunyi. Lalu otak kita mencerna. Oh, ini bacaannya, oh ini suaranya. Nah, makanya bisa kita pahami apa yang dibaca oleh orang. Enak ya? Nah, ada juga tentang gangguan pada telinga kita. Ya, ada penyebabnya karena virus, ada penyebabnya karena mendengar suara terlalu keras, ya nak ya. Juga ada berasal dari penyebab dalam, ya, dari dalam penyebab telinga kita sakit, ya nak ya. Ada juga ya. Itu macam-macam sakit telinga ya. Jadi bagaimana cara menghindari gangguan-gangguan telinga tadi? Yang pertama, jaga kebersihan telinga. Ya. Jangan dikorek dengan benda-benda yang tajam. Enak ya. Jangan suka mengorek telinga dengan jarum, ya, ujung kunci. Jangan gunakan cotton bud ya untuk mengorek telinga. Ya. Jangan
semuanya? Baiklah, sekianlah materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Anak ibu boleh istirahat, silahkan keluar. Nanti kita